Halo, selamat malam adik-adik. Kembali lagi ke channel kita bersama, yaitu Papan Belajar. Di sini kita akan membahas soal ujian tulis UGM tahun yang 2019, Matematika Dasar, kode 634. Soalnya adalah, perbandingan jumlah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di suatu perusahaan adalah 1:9. Jika penghasilan rata-rata pegawai tetap adalah 2,4 juta, dan yang tidak tetap adalah sekian, maka rata-rata dari keseluruhan pegawai adalah, jadi ini yang ditanya adalah rata-rata baru ya. Oke, kita langsung kerjakan. Pegawai tetap adalah 1, pegawai tidak tetap adalah 9. Karena ini adalah perbandingan, maka kita bilang 1 itu adalah 1x, atau menjadi x tidak tetap itu adalah 9, yaitu 9x. Rata-rata rumusnya adalah total dibagi jumlah bilangan atau jumlah peserta, seperti itu ya. Kalau di sini berarti jumlah karyawan. Maka rata-rata gaji pegawai tetap sama dengan, kalau di soal adalah 2,4, sama dengan total, kita sebut di sini total per jumlah karyawan. Jumlah karyawannya adalah X. Maka total gaji keseluruhan pegawai tetap adalah 2,4X. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, rata-rata dari gaji pegawai tidak tetap adalah 1,8. Total bagi, ini adalah jumlah karyawannya adalah 9X. Maka total adalah 1,8 kali 9X dikali 9X sama dengan 1,8 kali 9, 727, 16,2. 16,2X. Nah, ini rata-rata dari gaji karyawan yang tetap. Ini rata-rata dari gaji karyawan tidak tetap. Nah, untuk keseluruhan sama juga rumusnya. Kita anggap adalah Y, ya, Y. Totalnya adalah ini. Total dari keduanya. 2,4X ditambah 16,2X. Oke. Dibagi jumlah karyawannya yaitu X tambah 9X. Maka ini menjadi 2,4 tambah 16,2, maka 18,6 bagi X ya, bagi 10X. Maka ini menjadi 1,86 juta. Oke, maka untuk rata-rata keseluruhan gaji pegawai adalah C, 1,86 juta. Jadi ketika ketemu soal seperti ini, hal yang harus dilakukan adalah membuat pemisalan dari jumlah karyawan, yaitu X maupun 9X. Kemudian rumusnya adalah rata-rata sama dengan total gaji per jumlah karyawan. Ini harus dikerjakan satu persatu, misalnya dari karyawan tetap dulu, terus karyawan tidak tetap, baru ke seluruhan karyawan, seperti itu. Dan totalnya adalah, misalnya yang ditanya karyawan keseluruhan, maka totalnya adalah total gaji karyawan keseluruhan. Total pegawainya juga adalah total pegawai karyawan keseluruhan. Jadi ini gabungan dari kedua ini, seperti itu. Ini mudah aja ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini diketahui fungsi X adalah soal seperti ini. Oke, yang harus kita lakukan adalah mencari inverse dari fungsi X. Fungsi X sama dengan 2X kurang 1 per X tambah 1. Oke, fungsi X ini kita buat menjadi Y. Sama dengan 2X kurang 1 per X tambah 1. Jadi, maksud dari inverse ini adalah kita membuat fungsi baru yang membuat
X itu menjadi Y. Menjadi YX tambah Y sama dengan 2X kurang 1. Maka YX kurang 2X sama dengan minus 1 kurang Y. X kali Y kurang 2 sama dengan minus 1 kurang Y. Maka X adalah minus 1 kurang Y per Y kurang 2. Nah, ini yang dimaksud dengan inverse, yaitu kita membuat fungsi baru di mana kita balik yang sebelumnya Y menjadi X. Inilah persamaan inverse itu. Kemudian, inverse dari Y sama dengan minus 1 kurang Y per Y kurang 2. Dari sini ya. Fungsi inverse dari X adalah minus 1 kurang Y per minus 1 kurang X per X kurang 2. Nah, untuk mengerjakan soal ini, maka harus kita kerjakan dari sisi paling kanan. Oke? Berarti yang ditanya adalah fungsi inverse dari setengah, maka minus 1 dikurang setengah per setengah dikurang 2. Ini sama dengan min 2 per 2 kurang setengah, min 3 per 2, 1 per 2 dikurang 4 per 2, menjadi min 3 per 2. Ini sama dengan 1. Cuma ini belum selesai, kita masih dapat yang bagian ini. Nah, hasil satu ini kita masukkan ke persamaan inverse selanjutnya, yaitu tetap sama, yaitu ini. Maka, fungsi kita dapat lagi sama dengan minus 1 kurang X per X kurang 2. Inverse dari 1 sama dengan minus 1 kurang 1 per 1 kurang 2. Yaitu minus 2 dikurang minus 1. Jawabnya adalah 2. Maka untuk soal ini, jawabannya adalah 2. Oke? Untuk mengerjakan soal ini yang harus Anda lakukan adalah pertama mencari inverse dari suatu persamaan. Kemudian ketika inverse-nya sudah dapat, maka masukkan nilai yang diketahui dari sisi yang paling kanan dahulu. Oke, kemudian dapat hasilnya. Hasil ini dimasukkan lagi ke persamaan selanjutnya. Maka dapat jawaban 2. Maka untuk soal ini jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu tentang limit. Limit X mendekati 1 dari 9X kurang 9. Ini akar 3 bisa kita buat menjadi pangkat sepertiga dibagi akar pangkat 3 dari X dikurang 1 pangkat sepertiga. Nah, tujuan dari kita ubah ini menjadi ini adalah, ini kan pangkatnya sama, maka ini bisa dibuat menjadi limit X mendekati 1 dari 9X kurang 9 per X pangkat sepertiga kurang 1. Jangan lupa ini pangkatnya di luar pangkat sepertiga. Oke. Ini menjadi limit X mendekati 1 dari, nah ini bisa kita kerjakan dengan cara, kalau tidak salah namanya adalah konsep ini ya, L'Hopital. Jadi ini kita turunkan saja menjadi, kita cari turunannya, 9X itu turunannya 9, ini konstanta, tidak usah ditulis. Nah, turunan dari X pangkat sepertiga adalah 1 per 3 pangkat kali X pangkat 1 per 3 kurang 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. Kalau untuk turunan. Maka ini tetap sama, pangkatnya adalah pangkat sepertiga.
Oke, ini kita tinggal masukkan aja nilainya. Nilai X yaitu 1 menjadi 9 per 1/3 kali X itu adalah 1 pangkat min 2/3. Jangan lupa pangkat ini, pangkat 1/3. 9 per 1/3 kali pangkatnya adalah 1/3. Ini menjadi 27 pangkat 1/3, di mana 27 itu adalah 3 pangkat 3 kali 1/3, dengan 3 pangkat 1 yaitu 3. Maka jawabnya adalah D, 3. Jadi untuk mengerjakan soal ini adalah hal yang harus adik-adik perhatikan, membuat limit ini, persamaan limit ini menjadi persamaan yang seperti ini dengan cara melakukan turunan dari setiap ruasnya. Itu adalah teorema L'Hopital ya. Kenapa nggak langsung saja kita masukkan X sama dengan 1? Karena ketika kita langsung masukkan X itu adalah 1, maka 1 kurang 1 adalah 0. 9 kurang 9 adalah 0. 0 dan 0, 0 dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga ya. Maka nggak bisa dikerjakan. Maka harus disederhanakan terlebih dahulu. Maksudnya harus kita proses terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal terakhir untuk bagian pertama ini, di mana yang diketahui adalah fx sama dengan akar dari x kuadrat kurang ax tambah b, di mana fungsi dari X sama dengan turunan dari fungsi X, dan hasilnya adalah 2. Jadi adik-adik bedakan simbol dari turunan maupun simbol dari inverse. Kalau turunan simbolnya adalah seperti ini ya, seperti ini. Kalau inverse adalah simbolnya seperti ini. Yang diketahui adalah fungsi dari X yaitu 1 sama dengan 2. Maka kita masukkan nilainya di sini. 1 kuadrat adalah 1 kurang A tambah B sama dengan 2. Ruas kiri, ruas kanan bisa kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Ini menjadi min A tambah B sama dengan 4 kurang 1. Maka min A tambah B sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua adalah turunan dari fungsi X itu. Turunannya adalah seperti ini. Fungsi X sama dengan X kuadrat kurang AX tambah B. Turunan dari fungsi X, nah ini sama dengan X kuadrat kurang AX tambah B pangkat setengah ya. Turunan dari fungsi X ini adalah, perhatikan baik-baik, setengah, oke, setengah pindah ke depan, kali X kuadrat kurang AX tambah B pangkat setengah dikurang 1. Oke, jadi pangkat ini dikurangi 1 dikali bagian dalamnya kita turunkan juga 2x, x pangkat 2 jadi pangkat 1 kurang A, x-nya hilang. Oke, ini menjadi 2x kurang A per 2 kali, kalau pangkat, ini kan jadi pangkat setengah ya, pangkat min setengah, Kalau pangkat min setengah itu menjadi 1 per akar dari x kuadrat kurang AX tambah B. Ini sama dengan 2 ya, 2. Ini kita buat 1. Tinggal dimasukkan aja. Masukkan X itu adalah 1, 2A. 2 kurang A per 2 kali
1 kurang A tambah B sama dengan 2. Nah, ini menjadi 2 kurang A per 2 akar. Nah, dapat kita lihat di sini sebelumnya sudah diketahui bahwa min A tambah B adalah 3. Maka ini 1 tambah 3 sama dengan 2. Ini menjadi 2 kurang A per 2 akar 4, yaitu 2 sama dengan 2. 2 kurang A sama dengan 8. A sama dengan 2 kurang 8, yaitu min 6. Kalau A-nya adalah min 6, maka B-nya adalah 6 tambah B sama dengan 3. B adalah min 3. Di soal ditanya A tambah B. A itu adalah min 6. Min 6. B itu adalah min 3. Tambah min 3. Sama dengan min 9. Maka untuk soal nomor 4 ini jawabnya adalah A min 9. Oke, dari keempat soal relatif mudah ya adik-adik ya. Namun ketika ada yang mungkin dirasa kurang dimengerti ataupun sulit dipahami ya, silahkan ditanya di kolom komentar. Atau mungkin adik-adik punya soal yang ingin kita bahas bersama, bisa juga ditanyakan di kolom komentar.